Oke, pada kesempatan kali ini di sini kita akan sebelumnya di sini kita jumpa lagi di sini bagi kalian yang belum pernah ke channel ini, selamat datang, Bro. Jadi di sini bersama saya Kucieng dari Research. Di sini kita akan ngebahas ini, Bro. Kita akan ngebahas tentang Dark Table. Oke, jadi kalau misalnya kalian itu ada yang tanya tentang ini bisa ditaruh Adobe Lightroom atau enggak ya? Sebenarnya kalau misalnya kalian tanya tentang Lightroom, teman-teman, ini di Play Store itu sebenarnya ada, teman-teman ya. Play Store. Di sini kalian tinggal cari aja Lightroom. Nah, seperti ini. Ini langsung resmi dari Adobe. Ya, dari Adobe. Oke. Seperti ini ya, kita kecilin. Nice. Oke, seperti ini. Jadi kalian bisa install langsung. Nah, biasanya di sini ada versi Pro ya. Jadi kalian bisa ngedit gini langsung instan gitu kan. Di sini kalian bisa install di channel Research ya, pernah dibahas short ya, video short kalau nggak salah. Bisa gitu ya. Jadi untuk Lightroom itu dia bisa langsung ganti-ganti filter. Jadi banyak sekali filter yang ada di situ ya. Dan kalian juga bisa customisasi sendiri gitu ya. Cuman ada versi Pro juga kayak teman-teman ya. Seingatku gitu kan. Nah, gitu. Nah, di sini ada in-app purchase. Oke. Nah, lalu kira-kira adakah alternatif lain selain ini, teman-teman ya? Walaupun di sini sangat powerful ya, teman-teman, untuk Lightroom ini karena memang dia sudah spesialis di sini ya dari dulu sampai sekarang. Jadi untuk ngebenerin foto gitu ya, apalagi foto yang RAW gitu ya, masih RAW atau yang masih sumber gitu ya, masih sumber, bener-bener sumber ketika kalian jepret gitu. Kecuali kalau misalnya kalian nggak mengaktifkan itu ya, teman-teman, ketika kalian menyimpan foto itu nggak kalian aktifkan ke sumber gitu ya, jadi sumbernya nggak kalian aktifkan sehingga foto hasil jepretan kalian itu akan langsung JPEG aja gitu ya. Dan kelemahannya ya memang kalau JPEG itu kan sudah dikompres ya, teman-teman. Sedangkan untuk yang RAW atau yang source itu memang kalau kalian delalah kalian itu backlagnya salah, terus kalian kecuali nggak ngeblur ya teman-teman. Kalau ngeblur susah, teman-teman. Pokoknya di bagian pencahayaan ya, pencahayaan kalian itu terlalu exposure-nya itu terlalu tinggi gitu ya, teman-teman. Nah, itu bisa diperbaiki nih ketika kalian menyimpannya di format file sumber atau RAW tadi gitu ya, teman-teman ya. Nah, dan kalian juga bisa edit di Adobe Lightroom seperti itu, sehingga disitu nanti kalian bisa otak-atik lagi settingannya gitu, bro. Ya, cuman memang itu membutuhkan space penyimpanan yang besar ya ketika kalian mengambil gambar, mungkin dengan DSLR atau iya DSLR lah ya yang bisa ke RAW gitu ya, teman-teman ya. Nah, seperti itu. Makanya itu bedanya dengan ketika kalian pakai kamera ponsel ya. Kamera ponsel itu kan dia biasanya langsung ke file jadi ya, sehingga seperti itu. Kalau misalnya kalian memang nyetingnya manual gitu ya, settingan manual gitu ya, susah juga gitu kalau misalnya kalian enggak. Tapi kan di HP ada preview thing, tenang aja, biasanya jarang sekali orang salah karena udah ada previewnya. Jadi kalau misalnya terlalu banyak exposure ya akan kelihatan. Beda dengan kalau SLR ya, DSLR. Beda dengan DSLR, bro. Kalau DSLR kan kalau misalnya kalian pakai viewfinder gitu ya, teman-teman ya, itu kan kalian nggak bisa ngelihat layar ya, atau biasanya kadang layarnya mati gitu kan, kecuali kalau kalian di mode layarnya yang hidup ya, tapi biasanya itu akan mengurangi kreativitas dia beneran. Jadi lebih enak pakai viewfinder kalau misalnya kalian pengen kreatif, karena nanti kalian bisa kayak benar-benar membidik gitu ya, membidik objek gitu kan, teman-teman. Seperti itu. Dan di sini apakah ada alternatif lainnya? Langsung aja di sini ya, teman-teman. Saya tunjukkan pada kalian. Namanya adalah Darktable. Oke, Darktable ini adalah aplikasi Linux untuk mengedit foto, bro. Jadi untuk mengedit kayak pencahayaan, terus kayak pewarnaan gitu kan, teman-teman ya. Jadi bukan manipulasi gambar ya, cuman buat ini
untuk benerin foto kalian ya sesuai keinginan kalian gitu ya, gitu bro di sini. Dan ini yang saya install adalah versi yang dari apt Debian bro. Jadi untuk installnya di sini kalian bisa langsung ke terminal, langsung kalian aktifin di sini ya terminalnya, terus sudo biasa ya, sudo apt install darktable. Nah seperti ini. Oke, dan ini sudah ada automatic install is no longer required. Nah ini teman-teman ya, is already the newest. Jadi ini adalah versinya bro, versi yang saya install melalui apt Debian itu yang paling terbaru ada 3.4 yang ada di sini ya, itu. Jadi nanti seperti biasa ya teman-teman, pokoknya di sudo apt install darktable ini ada kodenya bro. Oke, nanti selanjutnya itu kalian bisa pilih ketikan Y, terus selanjutnya tunggu instalasi selesai gitu kan. Nah seperti itu bro. Nah ini karena aku sudah melakukan instalasi ya, maka kayak gini. Nah jadi ini ada sudo apt auto remove kalau misalnya kita mau uninstall. Oke, gitu. Nah seperti ini kita akan langsung buka. Nah ini dia. Oke, di bagian sini ya. Oke, terus di sini ada darktable. Oke, nice. Oke, balik lagi. Oke, ini dia. Jadi ini versi Linux dan ini gratis ya teman-teman. Jadi gratis, benar-benar full gratis. Tapi kalian perlu mengatur-ngaturnya sendiri. Oke, kita upgrade habis, Oke, sip. Ya, tunggu aja. Nah, jadi kan biasanya kalau misalnya kita install dari apt Debian itu biasanya kayak gini ya teman-teman, cepat ya kayak gini. Jadi emang kayak udah stabil gitu deh, gitu teman-teman. Nah di sini ini adalah contoh gambar yang saya import ya. Untuk import gampang ya teman-teman ya, kalian bisa pilih gambarnya, gambar yang mau kita gunakan buat manipulasi nih. Misalnya ada gambar ini gambar kayak gini, kita masukkan ke sini. Oh ya, di sini kan Chromebook kan tidak support untuk drag and drop langsung ya. Ini sama kayak Windows 11 yang sekarang, ya nggak bisa. Walaupun di updateannya itu nantinya akan ada dia drag and drop untuk Windows 11, cuman saat ini masih belum bisa. Terus di sini kita bisa drag and drop dalam posisi ini, jadi kayak gini ya teman-teman ya. Kita kecilin. Oke, jadi nggak full screen. Nah langsung aja kita tarik drag and drop. Oke, dan tunggu aja, di sini udah melakukan import ya teman-teman. Oke, udah melakukan import harusnya. Loh mana? Oke, sebentar. Nah ini dia, tarik. Yap. Wow, kok nggak bisa ya teman-teman. Kita menuju ke my files, download. Oke, kita akan coba yang tadi yang bagus. Ada dua sih tadi ya. Nah ini dia, open. Oke, sudah buka teman-teman. Jadi kalau drag and drop itu harusnya satu aja gitu ya. Nah dan sekarang di sini kalian bisa mengotak-atik gambar kalian bro. Oke, di sini ada like table kayak gini. Nah di sana cuma satu doang gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau, ini contohnya kalau misalnya ini mau kita hapus ya, alt delete. Oke, yes. Nah jadi di sini kita bisa drag and drop ketika ini kosong. Oh nggak bisa ya. Wow, bisa teman-teman. Jadi ini coba kita yang lain. Oke, nggak bisa ya. Jadi kita perlu kayak gini teman-teman. Pilih yang tadi yang mana nih. Nah ini dia, kita open ya. Jadi dia akan open ke sini. Nice. Oke, sudah. Terus di sini kita bisa atur nih dari sini juga nih gambarnya. Wow, working. Nah jadi kita bisa kayak gini nih, atur dari sini nih. Nah
Tuh kalian lihat ya, lihat sendiri perubahannya ya. Dan ini saya rasa dengan Intel N4020 di sini udah oke ya teman-teman ya, karena itu udah lumayan juga ya. Oke, nice. Jadi seperti ini bro, kita bisa langsung dari sini, atau di sini kita bisa langsung pakai tuning yang ada di sini nih teman-teman ya. Jadi ini fungsinya adalah untuk ini, untuk melakukan pengeditan warna misalnya di sini. Kembali ke sini, color contrast di sini misalnya kita taruh, nah kayak gini nih misalnya jadi kayak gini nih, wow keren. Oke, misalnya seperti ini nih, kita mau aktifkan tinggal klik aja, aktifkan lagi nih kayak gini. Terus untuk color correction di sini ya, bisa lah. Oke, itu kan tuh. Oke, seperti itu bro. Dan untuk lain-lainnya ya teman-teman, kita bisa nonaktifkan, maka dia akan seperti ini bro. Jadi seperti itu sebenarnya ya teman-teman. Jadi fungsinya adalah ini untuk memperbaiki gambar atau bisa mengubah gambar sesuai dengan kreasi kalian ya, dari segi looksnya gitu ya teman-teman, gitu bro. Kita bisa mengaktifkan ini, menaikkan level juga teman-teman, kalau misalnya ini kurang padang atau kurang peteng gitu kan. Oke, ini udah ya, ini untuk search modulnya, dan banyak sekali, ada color balance, ada shadow ya, bayangan dan highlight atau belah cahaya gitu ya teman-teman, cahaya yang mengenai ini gitu kan. Nah di sini ada light table, dark room. Nah dark room di bagian sini, terus ini ada outer print, tethering, slideshow, map. Oke, jadi seperti itu bro. Nah dari sini ini ada kayak gini, terus ini ada kayak gini nih, ada look 3D juga, ada kayak gini. Oke, terus ada watermark juga teman-teman, kalau saya pengen nih. Di watermark ini juga bisa diatur nih, kalau misalnya kalian pengen pakai ini teman-teman, watermark ini kalian bisa kasih misalnya look. Seperti ini misalnya, contoh ya, contoh aja. Kalau di sini ada opacity, ada alignment, terus ada sudah kayak gini teman-teman. Kalau misalnya kalian pengen pakai watermark, seperti itu. Dan ini bisa kasih grain juga teman-teman, ada low price of framing view, terus low light version ini ya. Ngeri loh, ada low light version juga teman-teman, ada bloom kayak gini nih, kontras, ini kontras, low light, monochrome ya, satu warna aja, terus sharpen. Oke, nyap kayak gitulah teman-teman ya. Nah di bagian sini itu sebenarnya juga ada yang namanya low pass, ini nonaktifkan nih, ada history nih, kalian bisa langsung aja menuju ke mana nih, misalnya di sini monochrome. Nah dia akan berubah di sini, langsung menuju ke monochrome, atau kita bisa redo ya di sini. Nah di proses yang paling akhir, jadi ini prosesnya step by stepnya kita itu ternyata dicatat ya teman-teman di sini, history, sehingga kalian bisa melakukan undo dan redo. Oke, seperti itu. Terus ini ada duplicate manager. Nah jadi ini untuk mencari yang ada di sini di drive. Terus ada color picture seperti ini. Nah ini ya, jadi kita bisa mengambil warna. Oke, jadi seperti itu bro. Oke, nice. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman ya. Setting. Nah ini ada banyak sekali pengaturan di sini nih teman-teman ya. Ada import, like table, dan terus di sini ada shortcut juga teman-teman. Dan di sini ada GPU, CPU yang mau digunakan, di sini alokasi memori,
Terus memory limit, security gitu ya teman-teman di sini. Terus ada ini storage, ada shortcut di sini, global dan lain sebagainya di sini ada di sini ya. Untuk shortcutnya, processing, wah ada banyak banget nih shortcutnya. Preset, nah ini ada presetnya ya, jadi kita bisa ya buat template ya nantinya kalau misalnya gambarnya sama gitu ya teman-teman ya, itu kita bisa langsung aja dipukul rata semuanya gitu kan, gampang. Terus di sini ada dua option gitu kan. Temanya kita juga bisa ganti-ganti teman-teman ya, ada dark table icon gitu ya kayak gini. Prefer performance, nah jadi gini kalau agar nggak nge-lag ya kalian bisa prefer, nah, cuman kualitasnya diturunkan ini. Oke, kira-kira seperti itu bro. Nah selain dari sini dari apt ya teman-teman, kita juga bisa kok untuk install ini Darktable dari FlatHub. Jadi kalian perlu mengaktifkan Flatpak-nya dulu teman-teman ya. Jadi untuk pembahasan tentang Flatpak kita sudah bahas juga di channel. Oke, ini dia teman-teman, jadi yang kayak ini ya. Nah ini dia, bukan ya, Chrome Flag ini bukan 13 kali menggunakan Chromebook. Nah ini dia pembahasan tentang Flatpak ada di sini nih. Ini udah pembahasan udah bulan yang lalu gitu kan teman-teman ya, di bagian sini kalau kalian pengen tahu gitu ya teman-teman ya. Yang jelas di sini kita bisa install nih, dan untuk versinya yang ada di sini harusnya yang terbaru memang ya. Ini sudah versi 4 loh, kalau yang ada di sini kan masih 3 ya. Ini udah versi 4 jadi udah terbaru. Kalau misalnya kalian pengen install di sini ya bisa gitu ya, bisa aja di sini kita langsung install pakai kode-kode yang ada di Flatpak. Nah cuman bagaimana dengan untuk ini ya, untuk yang app image gitu kan, app image kita akan langsung aja coba nih, langsung aja ya di sini. Oke, kita akan langsung menuju ke installer. Jadi di sini itu sebenarnya aku udah download juga ya teman-teman ya, di sini namanya Darktable udah aku kelompokin. Nah ini dia Darktable, jadi kita buka pakai, nah ini dia, kita pakai file manager ya, demo. Lalu kita akan buka di sini di bagian grafis. MNT ya. Oke, Chrome bagian removable ini, terus installer. Nah ini dia grafis. Setelah itu kalian pergi ke Darktable, ini dia, kita langsung klik. Bentar, aduh, dan lumayan lama ya teman-teman ya. Ini sudah kok, sudah dieksekut. Nah itu ya udah ya. Oke, udah lama banget nih, jadi ini nggak cocok ya teman-teman ya untuk app image nya. Jadi ada dua alternatif itu aja, untuk FlatHub sama apt Debian. Cuman kalau kalian pengen yang cepat rilis ya yang itu, yang melalui Flatpak gitu ya teman-teman. Dan oke, kayaknya kita udah bisa ini ya teman-teman ya, untuk bisa sayonara buat kalian. Oke, jadi seperti itu untuk penggunaan Darktable ya teman-teman ya. Ini sangat cocok sekali buat yang hobi-hobi fotografi seperti itu bro. Jadi semoga bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye bye.